Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai transduksi sinyal sel. Adapun pengertian transduksi sinyal yaitu proses penyampaian pesan atau dengan kata lain transmisi sinyal dari molekul ekstrasel ke dalam sel yang menyebabkan terjadinya berbagai proses pengantaran respon. Adapun proses perubahan bentuk sinyal yang berurutan dari sinyal ekstraseluler sampai respon terjadi dalam komunikasi antar sel. Berikut ini istilah-istilah yang ada pada transduksi sinyal. Yang pertama ada signal transduksi, yaitu memiliki kemampuan sel dalam merubah signal atau stimulus menjadi bentuk lain. Bentuknya ini berupa rangkaian reaksi biokimia yang melibatkan enzim dan second messenger. Yang kedua ada second messenger, di mana senyawa dengan berat molekul rendah bersifat diffusible yang berguna bagi signal messenger sebagai proses signal. Second messenger memiliki bentuk dasar. Bentuk dasarnya yaitu yang pertama ada hidrofobik molekul, contohnya diacylglycerol sebagai efektor protein. Yang kedua ada hidrofilik molekul, contohnya CAMP, CGMP, dan ada ion kalsium yang terdapat pada sitosol. Sitosol yaitu cairan dalam sitoplasma. Dan yang ketiga ada gas NO dan CO. Gas NO ini adalah gas nitrogen monoksida dan karbon monoksida. Dapat melakukan difusi menembus sitosol dan membran sel. Istilah selanjutnya yaitu ada reseptor, yaitu protein yang ada pada sel membran sitoplasma yang akan mengikat protein tertentu. Protein yang terikat berupa ligan. Yang selanjutnya ada stimulus. Stimulus dari luar sel berupa ligan. Kemudian terjadi ikatan antara ligan dengan reseptor yang berada pada membran sel. Lalu akan ada suatu mekanisme penyampaian pesan yang berupa rangsang dari luar sel yang akan menyebabkan perubahan ekspresi gen. Terjadi tahapan secara umum dalam stimulus. Yang pertama ada proses pembentukan suatu molekul yang lebih besar atau yang lebih kita kenal dengan sintesis. Lalu kemudian akan terjadi pelepasan molekul signaling atau ligan oleh sel signaling. Selanjutnya akan terjadi transport signaling ke sel target. Sebelumnya kita lihat di gambar yang ada di layar, itu ada signaling sel di mana dia akan melakukan pelepasan. Setelah melakukan pelepasan akan terjadi transport signaling menuju ke sel target, ada target sel. Nah, selanjutnya akan terjadi ikatan antara signaling tadi dengan reseptor untuk membentuk ligan reseptor yang kompleks. Itu ada di layar. Terlihat signaling sel itu melakukan ikatan. Terjadi ikatan antara reseptor dengan signaling. Reseptor yang teraktivasi akan menyebabkan satu atau lebih transduksi sinyal intraseluler. Dapat kita lihat dari gambar. Di situ ada 3 transduksi sinyal intraseluler. Yang pertama ada signal detection atau kita kenal dengan deteksi sinyal. Yang kedua ada signal transmission atau kita kenal dengan transmisi sinyal. Dan yang ketiga ada biochemical response atau yang kita kenal dengan respons biokimia. Akan terjadi perubahan spesifik pada fungsi, metabolisme, dan perkembangan sel. Selanjutnya ada ligan. Ligan adalah spesies yang memiliki atom-atom yang dapat menyumbangkan sepasang elektron pada ion logam pusat pada tempat tertentu dalam lekung koordinasi. Pengertian yang lebih sederhana yaitu ligan adalah molekul sederhana yang dalam senyawa kompleks bertindak sebagai donor pasangan elektron. Karena dia bertindak sebagai pasangan elektron, maka dia bersifat basa Lewis. Lalu, ligan atau molekul signaling dapat berupa, pertama, dapat berupa hormon, growth factor, neurotransmitter, feromon. Yang kedua,
dapat berupa stimulus fisik. Di stimulus fisik ini terdapat cahaya, panas, sentuhan, dan yang terakhir perubahan konsentrasi metabolit. Selanjutnya ada pembagian transduksi sinyal. Berdasarkan ligannya, itu ada dua. Yang pertama reseptor intraselular dan reseptor di membran sel. Untuk yang reseptor intraselular, itu merupakan senyawa yang dapat larut dalam lipid atau lemak. Karena dapat larut, ia bisa langsung menembus membran sel, lalu masuk ke dalam sel menuju reseptornya yang ada di dalam sel. Dan yang kedua ada reseptor di membran sel. Ligan yang tidak larut dalam lipid tidak bisa menembus membran sel. Lalu bagaimana caranya? Dapat dengan adanya reseptor di membran sel. Jadi, ligan hanya perlu menempel pada reseptor di membran sel. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, reseptor intraseluler. Seperti yang sudah diketahui bahwa reseptor intraseluler merupakan senyawa yang dapat larut dalam lipid, sehingga bisa langsung menembus membran sel, lalu masuk ke dalam sel menuju reseptornya yang ada di dalam sel. Ligan yang bisa langsung menembus membran sel karena sifatnya yang lipofilik bisa langsung berikatan dengan reseptor. Contohnya, hormon kortikoid, progesteron, dan estrogen. Misalnya pada glukokortikoid reseptor atau GR. Berikutnya kita akan membahas second messenger. Second messenger sebagai sinyal intraseluler. Bagian ini akan membahas sifat-sifat mendasar dari second messenger. Yang pertama, ada sikli AMP atau CAMP. Itu mengaktifkan protein kinase A. Yang kedua ada sikli GMP atau CGMP, yaitu mengaktifkan protein kinase G. Selanjutnya yang ketiga ada IP3 atau inositol trifosfat, yaitu membuka kanal CA2+ di retikulum endoplasma. Yang keempat ada DAG, diasil gliserol, yaitu mengaktifkan protein kinase C. Dan selanjutnya yang terakhir ada ion kalsium. Baiklah, kita akan membahas tentang reseptor yang melibatkan second messenger. Yang pertama kita akan bahas yaitu G-protein coupled receptor atau GPCR. GPCR merupakan salah satu reseptor yang terdapat di membran sel. Bila terjadi kerusakan pada reseptor ini akan mengakibatkan diabetes mellitus, alergi, penyakit kardiovaskuler, kebutaan, dan kanker. GPCR terdiri juga dari 3 subunit, yang pertama alfa, yang kedua beta, dan yang terakhir gamma. Terdapat juga ligan. Ligan di sini yaitu epinefrin, glukagon, serotonin, vasopresin, ACTH, adenosine. Selanjutnya, sitokin reseptor NJAK state pathway merupakan reseptor yang mengikat sitokin. Terdapat ligan di sini yaitu interferons, erythropoietin, growth hormone, beberapa interleukins, dan sitokins lain. Selanjutnya, reseptor trisin kinase. Mekanisme trisin kinase reseptor atau TKR hampir sama dengan sitokin reseptor. Terdapat juga ligan yaitu insulin, epidermal growth factor, fibrillase growth factor, neurotrophins, other growth factor. Selanjutnya ada MAP kinase pathway. MAP kinase pathway merupakan signal yang umumnya distimulasi oleh mitogen yang dapat mempengaruhi ekspresi gen sehingga mengubah sifat fisiologi sel. Selanjutnya kita akan membahas mekanismenya. Terlihat pada gambar itu ada yang bundaran kecil warna merah itu merupakan hormon atau ligan. Lalu yang warna hijau itu merupakan reseptor. Yang warna biru merupakan subunit protein GPCR, di mana terdiri dari 3 subunit yang tadi saya jelaskan merupakan alfa, beta, dan gamma.
Lalu yang berwarna orange itu merupakan efektor. Mekanismenya yang pertama itu yang di atas kiri paling atas itu merupakan resting state. Tidak ada ikatan ligan di reseptor. Kompleks protein G masih belum dapat berikatan dengan reseptor. Lalu yang di bawahnya, gambar di bawahnya ligan berikatan dengan reseptor. Terlihat yang warna merah bundaran kecil itu mulai berikatan dengan reseptor. Akibat ikatan tersebut akan terjadi perubahan konformasi di reseptor. Lalu yang kedua, subunit protein G berikatan dengan reseptor. Terlihat yang di gambar yang kedua, yang berwarna biru, subunit protein GPCR itu mulai berikatan dengan reseptor. Karena konformasi reseptor telah berubah, maka protein G dapat berikatan dengan reseptor. Yang ketiga, gambar ketiga, pengikatan GTP. Akibat ikatan protein G terhadap reseptor, protein G juga mengalami perubahan konformasi. GDP diganti dengan GTP, disebut juga guanin nucleotide exchange factor atau GIF. Yang keempat, G-alpha lepas kemudian berikatan dengan efektor. Yang kelima, pengaktifan adenylyl silase. Adenylyl silase akan mengkatalisis perubahan ATP menjadi CAMP. What happen next? Apa yang terjadi selanjutnya? Yang pertama, CAMP sebagai second messenger akan masuk ke sitosol dan mengaktifkan protein kinase A. Protein kinase terdiri dari 2 subunit regulatory dan 2 subunit katalitik. Yang kedua, CAMP berkaitan dengan bagian regulatorinya, sementara bagian katalitiknya akan masuk ke nukleus. Yang ketiga, bagian katalitiknya memfosforilasi Krebs transcription factor. Yang keempat, kemudian faktor transkripsi ini akan menempel di CRE atau cyclic AMP response element. Yang kelima, ditambah koaktivator P300 per CBP. Yang keenam, transkripsi berjalan dengan melakukan ekspresi gen. Yang ketujuh, GTP terhidrolisis menjadi GDP plus P oleh GTP fase sehingga G-alpha kembali terikat ke G beta dan G gamma. Yang ke-8, produksi CAMP berhenti. Yang ke-9, fosfatase menghidrolisis gugus fosfat pada protein yang diaktifkan oleh PKA. PKA ini adalah protein kinase A. Baiklah, kita akan membahas tentang mekanisme sitokin reseptor inject state pathway. Yang pertama, sitokin reseptor terdiri dari 2 subunit, di mana bagian luar memiliki sitokin binding reseptor, yaitu untuk gandeng sitokin, sementara bagian yang di sitoplasma gandeng JAK atau JAK. JAK atau JAK kepanjangannya yaitu Janus kinase. Janus kinase merupakan golongan tirosin kinase non-reseptor yang berperan dalam JAK state pathway. Fungsinya, JAK atau JAK berfungsi untuk memfosforilasi dan mengaktifkan protein yang terlibat dalam transduksi sinyal. Lanjutannya, yang pertama, sitokin reseptor yang mengikat JAK masih terpisah. Yang kedua, dengan adanya sitokin yang terikat di sitokin binding reseptor atau yang ada di bagian luar akan menstabilkan kedua subunit tersebut sehingga keduanya bergabung, dan JAK akan memfosforilasi ekor dari sitokin reseptor yang ada di sitoplasma. Yang ketiga, kemudian stat atau signal transduction dan transcription kemudian akan mendekat karena mengendus fosfor yang ada di sitokin reseptor. Kemudian akan berikatan dengan fosfat tersebut, dan stat tersebut juga difosforilasi oleh JAK. Jadi stat mengikat 4 gugus fosfat. Yang keempat, terus
Start melepaskan ikatannya sambil membawa 2 fosfat. Yang kelima, start ke nukleus dan menyebabkan transkripsi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme reseptor tyrosin kinase. Yang pertama, transduksi sinyal dimulai saat ligan menempel pada reseptor tyrosin kinase. Selanjutnya, terjadi dimerisasi dari 2 subunit reseptor tyrosin kinase. Kemudian, terjadi fosforilasi di subunit TKR bagian dalam. Lalu kemudian growth factor reseptor bound protein 2 atau GRB2 kemudian menempel di bagian yang terfosforilasi karena di dalam GRB2 ada SH2. Kemudian Son of Sevenless atau SOS menempel di GRB2 dan dapat mengikat protein Ras. SOS berfungsi sebagai GAP, guanine nucleotide exchange factor, dengan menukar GDP pada Ras menjadi GTP sehingga Ras menjadi aktif. Kemudian kompleks Ras GTP akan mengikat BRAF. BRAF memfosforilasi MEK atau MEK 1/2 atau MAP kinase. Selanjutnya, MEK atau MEK 1/2 akan memfosforilasi ERK 1/2 atau MAP kinase. Lalu RRK 1/2 akan mengaktifasi protein yang termasuk famili AP1 aktivator protein, yaitu FOS dan JUN. Kemudian FOS dan JUN akan masuk ke nukleus menuju DNA, lalu terjadilah ekspresi gen. Selanjutnya sistem. Dalam MAP kinase minimal harus ada beberapa sistem. Yang pertama, dimulai dari aktivasi guanine nucleotide exchange factor GF, kemudian menstimulasi G protein dengan cara menukar GDP dengan GTP. Lalu G protein yang aktif tersebut kemudian mengaktifkan MAP kinase. Yang keempat, kemudian MAP kinase kemudian memfosforilasi MAP kinase. MAP kinase memiliki 2 fungsi, yaitu untuk memfosforilasi tyrosin. Ada beberapa kelainan akibat adanya gangguan dalam transduksi sinyal pada sel akibat gangguan pada reseptor. Contohnya, yang pertama, androgen insensitivity syndrome atau AIS. Akibat adanya mutasi pada gen reseptor androgen RA. Reseptor androgen tidak berfungsi. Jaringan yang menjadi target hormon androgen atau testis tidak berfungsi. Yang kedua ada dysgenesis ovarium. Akibat adanya mutasi pada reseptor FSH, follicle stimulating hormone. Reseptor FSH inaktif, ovarium tidak berkembang baik. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.